Samaru geulis meureunnya. Buuk kot kahurung kitu. Sigana penting-penting glowing in the dark eta teh. Ya, itu merupakan ilustrasi seseorang yang lagi nyinyir. Nah, biasanya kaum-kaum saya ya yang banyak nyinyir gitu ya, kaum-kaum wanita seperti biasa. Oke, kembali lagi bersama aku Aida Lustian. Di Bidani kali ini aku akan ngebahas seputar sinisme atau yang biasa disebut dengan nyinyir. Gimana tadi, kurang menjiwai apa sudah terlalu nyinyir kah aku? Kenapa sih kebanyakan cewek-cewek suka nyinyir? Penasaran? Kita langsung aja ke pembahasannya. Sebuah tinjauan oleh Tracy Violent Card pada tahun 2013. Di sana dia nerangin kalau misalkan wanita ini melakukan nyinyir terhadap satu sama lain gitu ya. Nah, kenapa sih dia bisa kayak gitu? Nah, ini teh supaya bisa mengangkat nilai dari dirinya sendiri. Hal ini teh ditujukan agar bisa tampak lebih baik dan lebih menarik dibandingkan dari seseorang yang dianggap sebagai saingannya, guys. Hal ini juga sejalan dengan studi gabungan yang dilakukan oleh University of Ottawa dan McMaster University di Kanada. Di sini mereka melakukan sebuah percobaan, guys. Percobaannya itu mereka ngumpulin beberapa cewek yang mereka teh kebanyakan nggak saling mengenal gitu ya. Nah, dikumpulin lah dalam satu ruangan cewek-cewek tersebut. Setelah berkumpul si cewek-cewek itu di dalam ruangan tersebut, dimasukinlah ada satu orang cewek yang berpenampilan sangat menarik, yang berpenampilan menarik perhatian pas masuklah ke ruangan itu gitu ya. Dan tahu kan yang terjadi itu tuh apa? Langsung muncul di sana desas-desus bisak-bisik dilihat dari atas sampai bawah gitu ya, burilang-burilang matanya teh. Pokoknya diomongin bebeakan gitu ya sama si cewek-cewek yang di ruangan itu teh. Dan padahal kan mereka teh ini satu sama lain teh tidak mengenal. Atuh udah mendadak jadi sahabatan pas lagi nyinyir mah ya tiba-tiba jadi so akrab aja gitu pas lagi ngomongin si cewek seksi itu teh gitu ya. Pokoknya semuanya dipandang gitu, dicari mana nih celah yang bisa jadi bahan nyinyir gitu ya. Gak lama kemudian si cewek itu pergi meninggalkan ruangan tersebut. Setelah keluar si cewek seksi tadi, langsung gak lama kemudian masuklah cewek yang berpenampilannya lebih biasa aja gitu, gak menarik perhatian, gak mencolok, gak seksi, biasa aja gitu. Dah itu mah cuek-cuek aja, hare-hare aja, gak dihiraukan gitu. Si teteh-teteh yang penampilannya biasa aja mah beda sama kayak tadi pas yang si cewek cantik yang seksi tadi, guys. Setelah diamatin kan ada perbedaan respon gitu ya, ada perbedaan reaksi gitu ketika si cewek yang seksi sama yang cewek yang biasa aja gitu ya. Padahal guys, faktanya si kedua cewek ini teh, boh yang seksi atau yang cewek yang biasa aja ini teh adalah cewek yang sama, guys. Tapi beda penampilan aja gitu. Tapi kok bisa sih responnya sebeda itu? Dari penelitian ini ditemukan bahwa hampir semua perempuan merasa terancam oleh perempuan lain yang lebih unggul, baik itu dalam hal fisik, unggul dalam hal materi ataupun kesuksesan gitu, guys. Pas mereka ngelihat cewek yang seksi mah, beak bersih gitu diomongin. Beda sama yang cewek yang biasa aja gitu, nggak menarik perhatian gitu. Bahkan kan mereka ini awalnya nggak kenal, tapi bisa jadi membangun relasi yang baik ketika lagi nyinyir gitu ya, membangun komunitas gitu tiba-tiba gitu. Si peneliti percaya kalau misalkan percobaan ini teh ternyata memang mencerminkan apa yang terjadi di dunia nyata. Menurut mereka emang perempuan ini cenderung berperilaku seperti itu gitu. Jadi katanya cewek itu mengikuti insting primitif, guys. Wow, diprimitifkan pisan. Hal ini ditujukan supaya mereka bisa bertahan hidup dengan mengeliminasi si kompetitornya tadi gitu ya. Pokoknya gimana caranya si cewek yang seksi itu tuh bisa hempas dari dunia ini, merasa tersaingi mungkin tepatnya. Nah, ini berkaitan dengan ada salah satu kasus ya. Kayak ini tuh kayak lebih ke curhat gitu sih ya. Kebetulan beberapa hari yang lalu baru ngalamin gitu. Dan sebelum aku mau cerita ini, aku pun sudah meminta persetujuan dari orang tersebut, dari orang terkait gitu ya, supaya tidak ada perkelahian yang tidak diinginkan. Nah, beberapa hari yang lalu saya sensor aja ya, namanya Romi. Jadi dia itu nge-DM, guys. Tahu nggak Dayana? Tahu kan? Kayaknya dia lagi hits banget gitu ya, akhir-akhir ini lagi viral banget ya Mbak Dayana ini teh. Emang sih cantik kan ya, putih gitu, enak dipandang. Ketika aku baru pulang dari suatu perjalanan yang rada jauh ya, udah penat, lelah, letih, hayati teh ya. Nyampe rumah ada yang nge-DM, katanya teh, saya maafin ya aku ngefans sama ini, cina gitu. Emosi ya, terpancing emosi saya teh gitu ya. Dilihatlah saha ini teh, aku nggak tahu awalnya gitu kalau dia nggak ngomongin mah. Diklik si Mbak Dayana ini ya, yang baru viral sama siapa sih namanya itu teh?
Vicky Naki. Vicky Naki kan baru dinaikin ya, tiba-tiba followersnya udah mau 1 juta. Itu juga kata Romi kan ngikutin banget gitu ya. Saya tersinggung lah ya, mulailah ini saya mulai tersaingi gitu ya secara tidak langsung. Di capture lah bu saya tuh, di capture, di WA-in. Apa ini maksudnya? Gak apa-apa tuh, aku mah cuma ngefans aja, cenah gitunya kata dia teh. Nggak boleh, kamu nggak boleh ngefans ke orang lain gitu, kamu cuma boleh ngefans sama aku doang. Tah, sok kurang posesif naon si Aidanya. Enggak ada, gimana ya, dia teh mukanya teh cenah cantik, adem, cenah kayak sayang, cenah gitu. Ngaruk adem sari, merenya saya teh bisa mengademkan tenggorokan, tidak tiba-tiba saya teh menjadi berbunga-bunga dipuji kayak gitu teh. Enggak, pokoknya nggak boleh fans kayak gitu kata aku teh gitu ya. Dan tahu nggak, sampai aku teh ngeblok si Mbak Dayana IG-nya teh. Sok kebayang tuh dosa naon Mbak Dayana ke Abi nya, Abi teh asa zolim, maaf ya Mbak Dayana. Cuman ya saya merasa mulai tersaingi dan mulai terancam nih ya ketika pacar saya lebih banyak nge-stalk Mbak Dayana ini ya Mbak ya. Udah aja Mbak sama si Vicky itulah tuh ya, saya sama Romi dah cuman dia yang mau sama saya mah tuh Mbak, please pisan. Kenapa perseteruan yang tadi bisa terjadi? Karena itu teh aku secara tidak langsung kayak menganggap Mbak Dayana saking emosinya ya guysnya, Mbak Dayana ini sebagai kompetitor aku gitu, sebagai saingan aku. Ya emang harus diakuin, emang secara visual juga bagusan dia, Aida tahu diri gitu, kebagusan dia, Aida tahu diri gitu. Tapi ya berarti kan dengan penelitian tadi cukup relate ya guys, cukup, iya bener sekali Bapak peneliti, bener banget gitu. Beralih dari curhat pribadi tadi guys ya, ini ada kabar buruk guys ya. Dilansir dari detik.com, orang yang banyak nyinyir ini berpotensi terkena demensia. Apa itu demensia, Aida? Demensia adalah penurunan daya ingat dan cara berpikir. Tobat, Aida, udah berhenti, jangan nyinyir lagi, udah. Ini teh ditekankan lagi sama penelitian yang dilakukan oleh anak apa? Lupa, bentar. Anak Maija Tolpanen, salah satu peneliti dan profesor dari University of Eastern Finland, menjelaskan bagaimana kebiasaan buruk nyinyir ini bisa berdampak terhadap kesehatan kita. Katanya orang yang nyinyir ini lebih cepat meninggal. Sok guys, sok tobat, udah Aida, udah jangan lagi nyinyir, udah. Dan mereka juga memiliki masalah kesehatan, demensia tadi, penurunan daya ingat dan cara berpikir gitu ya, nauzubillah min zalik gitu. Sementara orang yang terbuka dan optimis ini resikonya lebih rendah, meskipun ya masalah umur mah ya Allah yang menentukan gitu ya, wallahu alam. Tapi marilah kita menghindari hal-hal yang bisa berakibat fatal terhadap kehidupan kita guys, hanya karena nyinyir gitu ya. Nah guys, kesimpulannya jadi nyinyir ini lebih ke insting gak sih ya? Sok kalian gitu gak? Tuh kan nyari temen, nyari balad, saya mah nyari pembenaran gitu ya. Cuman emang itu tuh refleks gitu, refleks aja. Kayak misalkan aku nih lagi di jalan gitu ya, kan kalau yang dibonceng tuh lebih banyak gabut ya, ngelihat pemandangan kanan kiri, suka ada yang dibonceng terus kelihatan celengannya gitu ya, kan suka gitu kan. Tah itu teh aku teh emang lagi belajar supaya berkurang gitu ya ngurusin hidup orangnya teh, berkurang nyari-nyari pidorakaeun gitu ya, terhindar dari pinarakaeun, pokoknya terhindar wae gitu ya. Dan nggak cuman kalangan cewek aja sih sebenarnya yang nyinyir, kadang juga ada sih cowok yang nyinyir juga gitu. Tah itu kalau cowok yang suka nyinyir kayak gitu, itu cowok apa bukan tuh? Udah kan mau tobat. Udahlah kayaknya di closing aja, ini mah bahaya, bakal semakin banyak nih pidorakaeun yang saya hasilkan ya, pundi-pundi dosa yang saya hasilkan karena konten ini. Dan lagi kita langsung aja ke closing. Segitu aja konten aku kali ini, semoga ada manfaatnya, semoga bisa menyadarkan kita jangan terlalu banyak nyinyir ya. Kita sibuk-sibukin aja lah diri kita ya, cari produktivitas yang lebih bermakna, lebih berfaedah ya, dibandingkan dengan ngomenin orang lain gitu. Oh iya, satu lagi mungkin tipsnya ya, kalau kalian ngerasa terganggu dengan siapapun itu, kalau misalkan di Instagram atau apa, mending ditinggalin aja gitu. Kalau misalkan ada teman yang bikin story yang cukup toksik menurut kalian, ya udah hide aja ya. Dan sebenarnya mah nggak ada masalah sama orangnya mah, cuman pas lihat storynya teh mancing-mancing dosaeun mah udah hide aja ya, gak usah bertahan di sana, daripada kalian teh bertahan di sana tapi menggerutu tah penyakit hati. Kan agama kita juga menganjurkan untuk tidak memiliki penyakit hati ya, jangan. Nah itulah mungkin salah satu tipsnya ya, ongkorek closing tapi manjang deui Aida. Udah aja, cukup di sini konten kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sebelumnya juga mohon maaf buat Mbak Dayana ya. Sampai berjumpa di konten selanjutnya.